Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Cahyani dengan NIM 112111046. Saya dari kelas C3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat video untuk presentasi terkait dengan komunikasi dan negosiasi bisnis yang ada di lingkungan sehari-hari untuk memenuhi salah satu tugas UAS untuk mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Sebelumnya, yang terhormat Bu Sinta selaku dosen dari pengampu mata kuliah ini. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama itu kita akan bahas mengenai komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Jadi komunikasi adalah sebuah proses penyampaian atau informasi dari seseorang ke seseorang lainnya atau ke orang lain melalui cara tertentu sehingga orang lain ini paham dan mengerti apa tujuan dan maksud yang ingin kita sampaikan. Nah, tentunya di dalam komunikasi ini dibutuhkan namanya kecakapan bahasa, terus juga di mana intonasi yang disampaikan jelas sehingga tidak menimbulkan makna ambigu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai apa saja tujuan dari komunikasi. Yang pertama itu untuk inform atau penyampai informasi. Yang kedua itu to influence, untuk memotivasi, meyakinkan audiens terkait dengan informasi yang kita sampaikan. Yang ketiga itu instruct itu untuk memerintah, melibatkan audiens itu terlibat dalam sebuah komunikasi itu. Yang terakhir ada engage, untuk menciptakan interaksi dengan audiens berupa penyampaian ide, gagasan, dan pemikiran. Nah, di dalam tujuan berkomunikasi ini ada 4 komponen. Tujuan ini diharapkan mampu memenuhi dari penyampaian informasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi si audiens ini paham apa sih informasi yang disampaikan, terus juga paham mengenai detailnya, kemudian juga si audiens ini mengerti dan mungkin bisa termotivasi atas komunikasi yang disampaikan tersebut. Ada 5 kunci di dalam menyampaikan sebuah informasi yang kita singkat dengan REACH: respect, empathy, audible, care, dan humble. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tujuan dari berkomunikasi. Tujuan dari komunikasi itu sendiri kita kelompokkan menjadi 4. Yang pertama, to influence, to inform, to engage, dan to instruct. Yang pertama itu to inform. To inform ini untuk menyampaikan informasi kepada audiens. Jadi kita punya informasi dan informasi itu akan kita salurkan kepada audiens. Tugas kita adalah memastikan bahwa audiens ini paham betul apa yang kita sampaikan. Yang kedua itu to influence. Tujuan komunikasi ini untuk memotivasi, meyakinkan, dan membuat audiens ini paham mengenai pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, to instruct atau melibatkan audiens dalam proses komunikasi. Jadi komunikasi ini harus 2 arah ya. Jangan sampai hanya satu orang saja yang bicara, tapi yang satunya kayak nggak acuh sikapnya. Jadi harus saling memberikan feedback. Itu komunikasi yang bagus. Yang keempat adalah to engage, untuk menciptakan interaksi dengan audiens dalam penyampaian ide, gagasan, dan pemikiran. Nah, betul yang tadi saya bilang. Untuk pertukaran informasi, jadi ada sharing ilmu atau sharing pengetahuan terkait dengan topik atau pembahasan yang sama. Selanjutnya ini ada 5 kunci dari komunikasi yang kita singkat dengan REACH. Yang pertama, respect, empathy, audible, care, dan humble. Kita akan bahas mengenai REACH itu sendiri. Yang pertama, respect. Jadi komunikasi ini harus ada rasa hormat, saling menghargai sesama dengan orang lain, penuh respect, kebanggaan terhadap seseorang. Jangan sampai kita tuh berkomunikasi tapi dengan nada kita yang agak sombong atau merendahkan orang lain. Itu nggak boleh. Yang kedua itu empati, atau kita memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Ya, betul.
Jadi ketika seseorang bercerita, ketika seseorang menyampaikan informasi, jangan memotong pembicaraan orang tersebut. Atau jangan sampai kita malah cerita balik. Misalkan, aku tuh sebenarnya punya masalah kayak gini. Terus dibalas kayak gini, lu mah masih mending. Lah gue, jangan sampai terjadi seperti itu ya, karena tidak sopan. Yang ketiga itu ada audible atau dapat dimengerti, dapat dipahami, dan dapat diterima dengan baik. Yes, komunikasi ini sifatnya kan dua arah. Jadi ada yang menyampaikan informasi, kemudian ada yang menerima informasi. Harus ada hubungan timbal balik antara keduanya. Yang keempat itu care. Care ini berarti menyimak secara sesama apa pembicaraan dari lawan bicara. Kita itu harus bisa mendengarkan orang lain. Kalau orang lain sedang berbicara, sebaiknya kita harus fokus atau perhatikan orang lain itu menyampaikan informasi apa. Simpan HP-nya dan lihat matanya. Jangan sampai kita kayak nggak acuh gitu. Misalkan orang lain sedang menyampaikan informasi, kita sedang bermain HP atau pura-pura nggak dengar atau malas mendengarkan. Jangan terjadi seperti itu ya. Dan yang terakhir ini ada humble. Humble ini dimana kita memiliki sikap rendah hati dalam membangun komunikasi yang efektif, digunakan untuk menghargai perasaan orang lain. Kita harus memiliki sifat humble, baik sama yang lebih muda atau yang lebih tua. Kita harus memiliki rasa humble, karena kita tidak boleh sombong terkait dengan pencapaian yang kita miliki, terkait dengan kemampuan yang kita punya. Nah, di dalam komunikasi kan kita harus memiliki kemampuan mendengar ya. Kemampuan mendengar ini tidak semua orang paham, tidak semua orang mengerti bagaimana untuk mendengarkan dengan yang baik. Nah, ada beberapa tips untuk meningkatkan kemampuan pendengaran. Yang pertama, itu berhenti berbicara ketika orang lain sedang berbicara. Jangan memotong perkataan orang lain yang sedang berbicara kepada kamu. Yang kedua, hindari aktivitas lain selama berkomunikasi. Ya, tadi sudah saya ceritakan. Jangan main HP, jangan sibuk dengan hal lainnya ketika seseorang sedang berbicara. Yang ketiga, tunjukkan sikap empati kepada lawan bicaranya. Jangan melakukan interupsi selama lawan bicara sedang berbicara, dan dengarkan apa pemikiran, ide dari orang tersebut. Kemudian kita pahamin. Jika ada hal yang belum kita mengerti, tanyakan secara perlahan agar maksud dan tujuan si penyampaian informasi ini terserap dengan baik oleh kita. Nah, di dalam komunikasi ini tidak lupa kita harus perhatikan nada suara kita seperti apa, volume suaranya, baik besar atau kecilnya itu harus kita atur, kecepatan suara. Jangan terlalu terburu-buru atau jangan terlalu lambat, karena hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kegagalan dalam penyampaian informasi. Kejelasan pengucapan kata-kata, pemilihan kata yang tidak ambigu, struktur bahasa yang jelas, dan logat yang sesuai. Jadi, apa sih pengertian dari komunikasi yang efektif itu? Komunikasi efektif ini paham adanya berbagai generasi gap yang memiliki cara berpikir dan cara berkomunikasi yang berbeda. Tentunya generasi-generasi yang ada ini kan seperti baby boomer, generasi X, Y, Z, dan generasi yang terbaru milenial itu tentunya memiliki cara pandang dan pola pikir yang berbeda. Nah, jadi tugas dari kita adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan
dengan penyampaian komunikasi yang mudah dipahami karena adanya tingkatan berbagai generasi tersebut, sehingga komunikasi yang kita sampaikan ini jelas tanpa menimbulkan hal-hal yang kemungkinan akan menimbulkan maksud berbeda. Kemudian yang kedua, komunikasi yang efektif ini dalam penyampaian ide, gagasan dan konsep pesan serta perasaan ini harus dengan cara yang baik dan kontak sosial yang baik pula. Dan yang ketiga, proses komunikasi ini dapat menghasilkan persepsi, perilaku atau pemahaman yang berubah ke antara pengirim pesan atau komunikator dengan penerima pesan atau komunikan, sehingga kedua belah pihak ini memiliki satu persepsi yang sama sesuai dengan tujuan komunikasi yang disampaikan. Nah, di dalam berkomunikasi ketika kita ingin mempresentasikan mengenai informasi, kita harus memiliki strategi. Yang pertama ini kita harus tahu konteksnya apa, bahan yang ingin kita sampaikan tuh tentang apa, materinya kayak gimana. Kita harus paham dulu, baru kita bisa menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain. Yang kedua, tentukan tujuan. Ya, kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan dari kita menyampaikan presentasi ini untuk apa. Terus juga apa yang diharapkan dari si pendengar terkait dengan informasi yang kita sampaikan nantinya. Yang ketiga, cek dulu pendengarnya. Kita harus tahu nih audiens kita tuh seperti apa, tujuannya apa, siapa audiensnya, apa yang memotivasi audiens buat hadir dan mendengarkan, kemudian apa yang diharapkan oleh audiens dan apa yang diharapkan oleh si pembicara, itu perlu dipikirkan. Kemudian yang keempat ada timing. Kelola waktu presentasi, pertimbangkan situasi yang menantang dan tangani situasi tersebut seperti apa. Jadi kita harus paham nih, jangan sampai kita presentasi di jam orang-orang yang sudah waktunya untuk tidur, seperti jam 9 malam, jam 10 malam. Kemudian yang terakhir itu feedbacknya. Apa umpan balik dari audiens ini? Nah, feedback ini menjadikan tolak ukur dari keberhasilan sebuah informasi atau presentasi yang disampaikan, karena dengan adanya feedback kita jadi paham, oh ternyata informasi atau presentasi yang saya sampaikan si audiens ini paham ya, cuma ada beberapa hal yang mereka nggak paham, makanya dia bertanya kepada si pembicara. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kenapa sih pentingnya negosiasi. Negosiasi itu penting karena kan fungsi dari negosiasi di sini sendiri itu untuk mencapai suatu kesepakatan. Jadi ketika kesepakatan sudah ada sejak awal, hal-hal yang menimbulkan huru-hara atau hal-hal yang menimbulkan perdebatan meminimalisir terjadinya hal tersebut. Fungsi dari negosiasi itu sendiri. Ada beberapa tahapan untuk bernegosiasi. Kita singkat dengan PING: persiapan, identifikasi masalah dan tujuan, negosiasi, sama kesepakatan dan pelaksanaan. Yang pertama kita akan bahas mengenai persiapan. Sebelum kita melakukan negosiasi, kita perlu yang namanya persiapan untuk bernegosiasi, seperti lokasinya, waktunya jam berapa, waktunya kapan, terus yang terlibat di negosiasi itu siapa aja. Kita harus persiapkan dengan baik, karena persiapan yang matang adalah kunci dari keberhasilan negosiasi itu sendiri. Yang kedua ini kita identifikasi masalah dan tujuan. Kita harus pikirkan terlebih dahulu terkait dengan masalah apa yang ingin kita nego atau
Tujuan apa yang ingin kita capai nantinya? Masing-masing dari kedua belah pihak ini saling melempar argumen. Nah, terkait dengan negosiasi, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan dalam melakukan negosiasi. Yang pertama, kita itu harus paham pentingnya melakukan negosiasi. Persiapkan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai hal-hal kecil yang terlewatkan ketika kita melakukan negosiasi tersebut. Yang kedua, paham mengenai tujuan dan maksud dari negosiasi itu sendiri. Kita punya tujuan untuk klien itu seperti apa nantinya. Pastikan tujuan kita itu tercapai. Kesepakatannya itu tidak merugikan salah satu pihak dan akan memberi keuntungan juga bagi klien, tidak hanya kita sendiri. Kemudian buat penawaran yang realistis dan masuk di logika. Kondisikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi untuk mendapatkan sisi positif atas kesepakatan dalam bernegosiasi. Dan yang terakhir itu kita harus mengendalikan emosi. Jangan sampai ketika terjadinya negosiasi ada salah satu pihak yang emosi, akhirnya proses negosiasi tersebut bisa batal. Nah, tadi sudah dipaparkan materi mengenai komunikasi dan negosiasi bisnis. Sekarang saya akan memberikan sebuah contoh implementasi dari komunikasi dan negosiasi bisnis itu di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini, kita bisa bernegosiasi contohnya di pasar tradisional. Ya, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana di dalam terjadinya proses jual beli tersebut tentunya diperlukan komunikasi serta negosiasi yang baik. Misalkan nawar harga cabai. Nah, dalam proses negosiasi tersebut tentunya jangan menawar terlalu rendah dan si penjual jangan menjual dengan harga yang terlalu tinggi ketika proses negosiasi itu sendiri. Yang kedua, buat kesepakatan dengan kontraktor atau tukang. Nah, ketika kita misalkan ingin renov rumah, ingin membangun rumah, kita harus tentukan dulu nih, kesepakatan awalnya seperti apa, selesainya berapa lama, upah per harinya berapa, dapat makan atau tidak. Nah, itu contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga bisa melakukan discuss di lingkungan kerja seperti penawaran proyek, kita bisa bernegosiasi, atau upah juga bisa. Terus untuk mengatasi konflik dengan rekan kerja. Nah, hal ini pasti sering terjadi di lingkungan kerja ya. Konflik dengan rekan kerja, konflik dengan atasan, konflik dengan bawahan, hal yang tidak bisa kita hindari dan hal yang tidak bisa untuk kita pungkiri. Nah, jadi pentingnya komunikasi yang baik ini dalam hal-hal penanganan proses konflik antar sesama, bagaimana kita menyikapi konflik tersebut, bagaimana kita mencari solusi atas konflik tersebut, atas masalah dan penyelesaiannya seperti apa, itu sangat penting dilakukan. Baik, sekian dari saya cukupkan. Jika ada kesalahan kata-kata atau penyampaian informasi yang masih agak bertele-tele, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.